Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Raffi Ismail dari kelas 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan materi perubahan sosial. Baik, untuk awalan, perubahan merupakan proses modifikasi struktur, sosial, dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Sekarang ada perubahan sosial menurut para ahli. Baik, untuk ahli yang pertama yakni Profesor Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Untuk ahli yang kedua ada William F. Ogburn. Menurut William F. Ogburn, perubahan sosial merupakan penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadi perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial manusia. Contohnya seperti perubahan sosial tersebut adalah kemajuan pengetahuan dan teknologi yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Untuk ahli yang selanjutnya ada dari Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Baik, ahli selanjutnya yakni Parsudi Suparlan. Perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial. Termasuk di dalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Untuk ahli selanjutnya yakni Max Weber. Pengertian perubahan sosial menurut Max Weber adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Baik, selanjutnya ada perbedaan perubahan budaya dengan perubahan sosial. Perbedaan perubahan budaya dan perubahan sosial adalah perubahan sosial merupakan proses terjadinya perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Contohnya seperti gaya komunikasi yang serba digital di zaman yang modern ini. Nah, sementara perubahan kebudayaan merupakan perubahan dalam sistem yang menyangkut ide dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti di zaman modern ini, bahasa daerah sudah dimulai jarang digunakan lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri dan faktor perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, yakni berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada akan mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Hal ini sudah pasti terjadi dan akan terus berkembang. Yang kedua, yakni terjadi di mana-mana. Perubahan sosial bisa terjadi di mana saja, mulai masyarakat desa sampai masyarakat kota. Hanya mungkin tingkat perubahannya yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang ketiga yakni imitatif. Imitatif atau biasa disebut meniru. Jika ada perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial, maka akan diikuti oleh kelompok sosial yang lainnya. Hal itu dikarenakan antara kelompok satu dengan kelompok lain akan saling mempengaruhi. Yang keempat ada hubungan timbal balik. Perubahan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan material atau imaterial saja, tetapi bisa terjadi pada keduanya. Hal itu karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Baik, selanjutnya yakni faktor internal. Penemuan baru. Penemuan baru dapat terjadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal. Selanjutnya ada konflik sosial. Konflik dapat menyebabkan perubahan sosial karena yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk atau demografi adalah berubahnya kondisi penduduk dan perubahan kondisi ini dapat menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Selanjutnya ada pemberontakan. Pemberontakan adalah usaha menentang dan mengganti sistem atau tatanan yang telah lama berjalan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, adanya pengaruh lingkungan alam fisik. Yang kedua, adanya kontak dengan budaya lain. Yang ketiga, adanya sistem pendidikan yang maju. Yang keempat, ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Lalu yang kelima, yakni sistem stratifikasi terbuka.
Kemudian ada proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial yang pertama yakni innovation. Innovation atau inovasi adalah pembaharuan atau pengembangan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang kedua ada discovery. Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, namun belum diketahui oleh siapapun sebelumnya. Lalu yang ketiga yakni invention. Invention adalah penemuan yang benar-benar baru dan diciptakan oleh manusia. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat. Asimilasi muncul agar mencapai suatu tujuan yang sama antar golongan demi kepentingan bersama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama yakni lambat atau evolusi. Perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Teori ini digolongkan dalam beberapa kategori berikut, yakni A. Unlinear Theories of Evolution. B. Universal Theory of Evolution. C. Multiline Theories of Evolution. Yang kedua ada cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perubahan itu dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan pun bersifat relatif. Selanjutnya ada besar dan kecil. A. Perubahan besar merupakan perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya seperti perubahan kurikulum pembelajaran. Lalu B, ada perubahan kecil, merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya seperti perubahan model pakaian. Kemudian ada direncanakan dan tidak direncanakan. A. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur. B. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar perkiraan masyarakat. Perubahan ini sering memicu masalah baru karena perubahan tersebut muncul secara tiba-tiba. Contohnya, kasus tsunami yang terjadi di Aceh. Akibat dari bencana tersebut, masyarakat Aceh mengalami perubahan yang sangat besar pada saat itu. Kemudian ada dikehendaki dan tidak dikehendaki. A. Perubahan dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di masyarakat. Contohnya, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. B. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Contohnya seperti urbanisasi masyarakat desa ke kota yang tak terkontrol. Kemudian ada teori perubahan sosial. Teori siklus. Teori siklus adalah teori yang melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang, sehingga apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dalam pola perubahan ini tidak tampak batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern. Lalu ada teori evolusi. Teori evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologi maupun sistem fisiologis dalam suatu populasi organisme dari satu generasi berikutnya. Selanjutnya ada teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Kemudian ada teori fungsional. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial
diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu mempengaruhi pribadi mereka. Baik, selanjutnya yakni dampak positif dan negatif perubahan sosial. Untuk yang pertama yakni dampak positif. Dampak positif yakni ada seperti pertama, berkembangnya iptek, kedua, terciptanya lapangan kerja baru, ketiga, nilai dan norma baru telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat, keempat, terciptanya tenaga kerja profesional. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial. Kedua, terjadinya kesenjangan sosial. Ketiga, meningkatnya kriminalitas. Keempat, meningkatnya kenakalan remaja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.